Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 9 akan memaparkan materinya yang berjudul Persaingan dalam Bisnis Islam dengan pemateri pertama Rasdia Safira. Pemateri kedua Sinar Surya. Pemateri ketiga Muhammad Zulkarnain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdia Safira, Prodi Perbankan Syariah 2. Baik, saya akan membahas tentang pihak-pihak yang bersaing dalam etika bisnis Islam dan segi cara bersaing. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang bersaing. Bagi seorang muslim, bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang kita peroleh merupakan karunia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jiwa sudah ditentukan rezekinya sendiri-sendiri, jadi tidak mungkin akan tertukar dan tidak akan mungkin lari kemana-mana. Jika memang bukan rezekinya, sekuat apapun kita mengusahakannya, kita tidak akan mendapatkannya. Begitupun sebaliknya, jika memang sudah menjadi rezeki kita, maka dia akan datang dengan sendirinya. Manusia hanya bertugas berikhtiar menjemput rezeki dengan sebaik-baiknya, melakukan usaha tanpa harus melanggar norma yang ada. Dan satu lagi yang terpenting adalah jangan pernah takut atas kekurangan rezeki atau kehilangan rezeki hanya karena anggapan rezeki itu diambil oleh pihak lain. Keyakinan bahwa rezeki semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi kekuatan dasar bagi seorang pebisnis muslim. Keyakinan ini menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis, ia akan senantiasa menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bisnisnya mengalami kemenangan dalam persaingan, ia akan bersyukur. Sebaliknya, jika sedang mengalami kegagalan dalam bersaing, ia akan bersabar. Intinya, segala kesadaran ia hadapi dengan sikap positif tanpa hal prinsip yang telah Allah perintahkan kepadanya. Karenanya, seorang muslim akan memandang berbisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah untuk bertebaran di muka bumi dalam mencari karunia-Nya. Karena itu, tidak terpikir olehnya untuk menghalalkan segala cara untuk sekadar memenangkan persaingan. Baginya, yang disebut dengan persaingan adalah berebut menjadi yang terbaik di hadapan Allah, yang dicapai dengan sekuat tenaga untuk tetap setia menaati setiap aturannya dalam berbisnis. Sedangkan terbaik di hadapan manusia dengan menjalankan bisnis dengan produk yang bermutu, harga bersaing, dan dengan pelayanan total. Adapun segi cara bersaing, berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenanya, bisnis tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis, setiap orang akan menghubungkan dengan pesaing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Dalam berbisnis harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pebisnisnya, namun tidak menghalalkan segala cara dalam berhubungan dengan rekan bisnis. Setiap pebisnis muslim haruslah memperhatikan hukum yang terkandung dalam Islam. Selain itu, dalam ajaran Islam terdapat aturan-aturan dan falsafah yang terdat di atas asas persaudaraan antara manusia dan menganggap mereka semua
sebagai satu keluarga. Itulah materi dari saya. Saya persilahkan kepada terdapat aturan-aturan dan falsafah yang terdapat di atas asas persaudaraan antara manusia dan menganggap mereka semua sebagai satu keluarga. Itulah materi dari saya. Saya persilahkan kepada Sinar Surya untuk melanjutkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinar Surya. Baik, di video ini saya akan memaparkan materi mengenai produk, barang, dan jasa yang dipersaingkan. Yang pertama yaitu pengertian persaingan dalam etika bisnis Islam, di mana persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri, atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan atau promosi, variasi kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dipersaingkan dalam etika bisnis Islam, di mana yang pertama yaitu barang atau produk. Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa, barang atau jasa di sini harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan. Kualitasnya terjamin dan bersaing. Dalam ajaran Islam, semua aspek kehidupan manusia diatur dengan sempurna, termasuk di bidang ekonomi yang diantaranya adalah produk. Selanjutnya yaitu para pedagang harus memperhatikan syarat produk yang dijual sesuai dengan hukum Islam untuk menghindari persaingan, yaitu yang pertama suci, di mana para pedagang menjual barang yang suci, bukan dikategorikan najis yang diharamkan. Yang kedua yaitu dapat dimanfaatkan, di mana para pedagang ini menjual barang yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga yaitu milik orang yang melakukan akad, di mana barang yang dijual oleh para pedagang adalah milik dari pedagang yang sah dan kuasa penuh dari pedagang, bukan barang dari hasil pencurian dan kejahatan lainnya. Yang keempat yaitu dapat diserahkan. Barang yang dijual pedagang dapat diserahkan pada pembeli pada waktu akad terjadi. Yang kelima yaitu dapat diketahui, yaitu barang yang diperjualbelikan oleh pedagang dapat diketahui oleh pembeli bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Yang selanjutnya yaitu harga, di mana bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing, dan harga biasanya merupakan salah satu yang sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli suatu barang. Di mana pasar yang baik adalah persaingan bebas, artinya harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu ada 4 faktor pendorong persaingan. Yang pertama yaitu kekuatan tawar membeli. Yang kedua yaitu kekuatan pemasok atau supplier. Yang ketiga yaitu ancaman produk pengganti, dan yang keempat yaitu ancaman pendatang baru.
Dan adapun etika perdagangan Islam antara lain yang pertama yaitu jujur, di mana seseorang pebisnis wajib berlaku jujur dalam melakukan usahanya. Yang kedua yaitu amanah atau tanggung jawab, di mana dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pengusaha atau pebisnis harus bertanggung jawab atau terhadap usaha yang dijalaninya. Di mana tanggung jawab di sini artinya mau dan mampu menjaga amanah atau kepercayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu tidak menipu, di mana praktik bisnis dan dagang yang sangat mulai yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak pernah menipu. Upaya melakukan penipuan kerap menjadi strategi dan cara bagi dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang keempat yaitu menepati janji, di mana sebagai seorang pebisnis ataupun pedagang juga harus selalu menepati janjinya baik kepada para pembelinya ataupun sesama pebisnis lainnya. Yang kelima yaitu murah hati, di mana apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan bisnisnya patut ditiru oleh setiap pebisnis. Yang keenam yaitu tidak melupakan akhirat, di mana keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan duniawi. Di mana pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya dengan dunianya, dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dan meninggalkan keuntungan akhirat. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu hukum persaingan dalam Islam. Islam secara tegas melarang praktik monopoli. Praktik monopoli akan menyebabkan rusaknya sistem pasar dan efisiensi dalam perekonomian, yang berarti melanggar sistem perekonomian. Norma larangan praktik monopoli telah secara tegas disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melakukan monopoli, maka dia adalah berdosa. Berdasarkan hadis ini, Yusuf Qadawi berpendapat bahwa tindakan monopoli adalah haram dan merupakan penopang kapitalisme. Penopang kapitalisme lainnya adalah riba. Tetapi jika terjadi kondisi memaksa, maka monopoli pasar diperbolehkan. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Islam dilihat dari dua aspek, antara lain larangan praktik monopoli dari sudut perilaku, akhlak, dan struktur pasar. Secara perilaku atau behaviora, Islam sangat menekankan setiap aktivitas kehidupan termasuk dalam melakukan usaha adalah bagian ibadah. Sedangkan secara struktur pasar, motif mekanisme pasar dalam ekonomi Islam berdasarkan tiga hal, yaitu A. 1. Pasar harus berlandaskan kebebasan dan kerja sama. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terarah sesuai dengan hukum bisnis Islam. Kebebasan pasar tidak bermaksud melepaskan dan merelakan segala kegiatan ekonomi pasar. Terjadi sebaliknya, ia bergerak dan berlaku dalam ruang lingkup aktivitas yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Islam. 2. Asas efisiensi dan menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi Islam mendasarkan kegiatannya atas efisiensi dan ramah lingkungan sesuai ayat dalam Al-Quran yang berarti telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia supaya mereka kembali ke jalan yang benar. 3. Asas distribusi. Rusaknya sistem pasar dikarenakan praktik monopoli yang menyebabkan harta hanya terkonsentrasi bagi satu orang atau golongan tertentu.
Pada dasarnya, Islam memiliki dua sistem distribusi, yaitu distribusi komersial dan distribusi sosial masyarakat. Distribusi komersial adalah sistem distribusi melalui proses ekonomi, sedangkan distribusi sosial sistem merupakan sistem distribusi yang bertujuan menciptakan keseimbangan pendapatan masyarakat.